Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Direktorat Cyber Bareskrim Polri menangkap peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin di Jombang, Jawa Timur. Andi yang telah ditetapkan tersangka ditangkap terkait ancaman pembunuhan yang dilaporkan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri. Setelah diterbangkan dari Surabaya, Jawa Timur, peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin tiba di gedung Bareskrim Polri Minggu malam. Andi tak memberikan pernyataan apapun terkait penangkapan dirinya. Pria yang masih berstatus aparatur sipil negara ini kemudian digiring ke ruang penyidik Direktorat Siber Bareskrim untuk diperiksa. Andi Pangerang Hasanuddin ditangkap petugas Ditsiber Bareskrim Polri di daerah Jombang, Jawa Timur pada hari Minggu siang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan." Andi Pangerang Hasanuddin dilaporkan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri pada Selasa pekan lalu. Pelaporan ini merupakan buntut dari komentar Andi yang mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah terkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Akibat perbuatannya, Andi Pangerang dijerat pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 45B Junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan di dalam lorong lift yang terjatuh dari lift di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami. Ombudsman Sumatera Utara menyebutkan adanya dugaan kelalaian perawatan sarana dan prasarana Bandara Internasional Kuala Namu. Kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan di dalam lorong lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami. Diduga ada kelalaian pihak Bandara Kuala Namu. Hal tersebut diungkap langsung oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Siregar, saat melakukan sidak lift Bandara Internasional Kuala Namu, tempat di mana korban terjatuh. Dalam kasus tewasnya korban ini, Ombudsman menilai peristiwa tersebut bisa masuk ke dalam ranah hukum karena adanya kelalaian saat kejadian. Ini kan dugaan kelalaian dalam yang sementara, dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama liftnya, ya kan? Nah, di situ kelalaiannya, ya kan? Mestinya itu tidak boleh terjadi sebagai sebuah bandara yang penyelenggara pelayanan publik. Mereka ini bertanggung jawab, wajib memberikan sarana prasarana yang layak, sarana prasarana yang memberi rasa aman dan keselamatan kepada semua penggunanya. Sebelumnya, pihak keluarga dari Aisyah Sinta Dewi berencana akan melaporkan pihak pengelola Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang terkait hal tersebut. Pihak keluarga menilai adanya dugaan kelalaian dalam sistem operasi lift sehingga terjadinya peristiwa tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Penemuan jasad Aisyah di Bandara Kuala Namu sempat membuat publik geger. Penemuan korban diawali laporan petugas Afsek Bandara yang mencium bau tak sedap di sekitar lift. Penemuan jasad perempuan bernama Aisyah di Bandara Kuala Namu sempat membuat geger publik. Diketahui jasad perempuan tersebut sempat terjebak selama 3 hari di bawah lift.
Korban ditemukan pada Kamis 27 April 2023 dalam kondisi membusuk. Dalam rekaman CCTV yang beredar ke publik, diketahui korban datang ke Bandara Kuala Namu pada Senin 24 April 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum kejadian, korban terlihat panik dan berusaha membuka pintu lift sambil menelpon. Sesaat setelah pintu lift terbuka, namun belum tepat di lantai, korban keluar lift dan terperosok ke celah lift. Pihak Bandara Kuala Namu membenarkan video tersebut merupakan rekaman CCTV dari perempuan yang ditemukan tewas di Bandara Kuala Namu. Penemuan jasad diawali dengan laporan petugas Afsek Bandara yang mencium bau tidak sedap di sekitar lift dan langsung melaporkannya ke petugas teknisi. Setelah dicek teknisi, ditemukan jenazah yang berada di bawah lantai dasar lift. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus wanita yang tewas terjatuh dari lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, kita sudah bergabung bersama Dedi Al-Subur selaku Head of Corsec and Legal PT Angkasa Pura Aviasi, serta Robert Endi Jaweng selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dedi, Pak Robert. Malam Pak Abraham. Salam. Selamat malam Pak Abraham. Ya, saya terlebih dahulu ke Pak Robert untuk mendalami apa yang dimaksud dengan kelalaian yang disebutkan kaitannya dengan perawatan sarana dan prasarana yang ujung-ujungnya kaitannya dengan keselamatan pengguna lift yang kita lihat ini sangat mengejutkan dan sangat tragis, Pak Robert. Ya, Mas Abraham, Bandara Kuala Namu sebagai penyelenggara pelayanan publik tentu saja terikat pada hal-hal yang sifatnya fundamental dan pelayanan publik, termasuk menyusun sistem tata kelola berupa standar pelayanan yang ini rantai prosesnya itu dari soal informasi yang jelas terkait dengan penggunaan layanan sampai pada ketersediaan sarana prasarana yang menjamin keamanan dan keselamatan, karena memang hukum tertinggi dalam pelayanan publik adalah keamanan dan keselamatan para pengguna, gitu kan. Nah, dari kunjungan kepala perwakilan saya di Sumatera Utara, Pak Biadi dan tim, itu terlihat bahwa memang soal keterpenuhan informasi ini perlu untuk dioptimalkan ke depan, karena ujungnya dari sini sebenarnya, mulai dari sini ketika tidak ada informasi yang cukup memadai untuk menjelaskan bahwa lift ini lift 2 pintu itu, dan kemudian akses masuknya sudah jelas, akses keluarnya lewat mana, kira-kira seperti itu. Akses in dan out-nya tidak ada, intinya begitu ya? In dan out-nya harus jelas sehingga orang kemudian ketika menggunakan tahu dia akan ke mana. Karena kalau kita lihat dari korban almarhum gitu, ketika dia masuk dari pintu A misalnya gitu ya, dia langsung menghadap ke A, tempat akses masuk tadi gitu. Padahal kalau dia tahu informasi itu, dia akan berbalik badan dan kemudian ke sisi B-nya gitu kan. Nah, ini satu. Kemudian kedua adalah soal sarana prasarana juga gitu. Penting untuk memfungsikan secara optimal tombol emergency, baik yang lonceng maupun yang suara gitu ya, sehingga ketika terjadi situasi darurat dalam lift, inilah alat bantu untuk bisa dihubungkan dengan sentral misalnya untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah. Dan kemudian ketiga yang kami temukan adalah bahwa ini juga menjadi poin penting bagi semua penyelenggara layanan publik yang menggunakan lift 2 pintu, itu bahwa kalau memang pintu keluarnya itu tidak di sisi A misalnya, maka pastikan bahwa pintu itu tidak bisa dibuka, apalagi dengan cara manual seperti yang dilakukan oleh korban gitu ya. Nah, dengan itu bisa dibuka, artinya sebenarnya jaminan keamanan keselamatan secara sistem itu tidak terlalu kuat gitu. Apalagi ada celah atau ruang antara pintu lift dengan space di sebelahnya, itu sekitar 40 atau 50 cm, dan itulah yang menjadi celah bagi yang bersangkutan, bagi almarhum untuk jatuh terserempak gitu ya. Itu hal-hal yang kami lihat dari pantauan kurang lebih pagi hingga sore tadi. Saya langsung ke Angkasa Pura Aviasi dengan Pak Dedi. Pak Dedi, jika demikian kita lihat dari keterangan yang disampaikan oleh Ombudsman,
ini bukan hanya sekedar dari kelalaian dalam tanda kutip perawatan. Karena disebutkan juga di sana bahwa tidak ada informasi yang jelas ketika seorang pengguna lift, dia masuk, dia harus keluar lewat mana. Kemudian sistem emergency yang ada di dalamnya. Dan termasuk yang ketiga adalah fungsi kontrol dari lift yang dinilai gagal, sehingga dengan mudahnya dengan satu tangan saja, satu tangan memegang telepon, kemudian satu tangan lagi membuka pintu, bisa dibuka begitu saja, Pak Dedi. Ya, selamat malam Pak Mas Abraham dan Pak Robert, yang pada malam ini alhamdulillah kami diberi kesempatan gabung dengan live dari Local News. Jadi pertama-tama kami atas nama manajemen PT Angkasa Pura Aviasi selaku pengelola Bandara Udara Internasional Kuala Namu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban dan seluruh masyarakat Sumatera Utara atas adanya kejadian dan musibah ini yang memang tidak kita inginkan bersama, dan bagi pengelola bandara serta Bandara Internasional Kuala Namu merupakan musibah juga bagi kami. Kedua, kami juga menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya dari kami selaku pengelola Bandara Udara Internasional Kuala Namu yang menyebabkan hilangnya nyawa almarhumah atau korban, sehingga menyebabkan kedukaan yang begitu mendalam bagi keluarga korban. Selanjutnya pada kesempatan ini terima kasih atas tanggapan, masukan serta hal-hal yang sudah disampaikan oleh tim Ombudsman, baik Pak Abdiadi sebagai kepala perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, serta Pak Robert. Pak Dedi, to the point saja Pak. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab atas ini semua, Pak? Siapa yang lalai kalau disebut ada indikasi kelalaian, Pak? Jadi sistem konstruksi lift ini itu adalah sistem yang dibuat berdasarkan desain konstruksi bangunan terminal Bandara Internasional Kuala Namu sejak awal yang didesain pada saat pembangunan. Liftnya ada 2 pintu. Kemudian mekanisme pengoperasian juga itu dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah ada dalam manual book oleh pabrikan yang pabrikan, sehingga semua proses perawatan maintenance itu dilakukan berdasarkan manual book dan hal-hal yang sudah menjadi standar operasi. Demikian, Pak. Iya, prinsipnya kan kita bertanya sebetulnya, Pak, siapa yang dimaksud melakukan kelalaian dalam hal ini? Karena ini katanya dengan keselamatan jiwa, Pak. Kalau kita bicara soal mitigasi misalnya, ketika kita lihat kepanikan yang terjadi di sana, pasti publik akan bertanya-tanya, apakah kemudian tidak ada pengeras suara di dalam sana yang memberitahukan kepada pengguna lift untuk tetap tenang dan mengambil jalan keluar yang sebenarnya, atau kemudian sistem alarmnya bekerja ataupun tidak, itu juga menjadi pertanyaan publik, sampai pada akhirnya dengan mudah itu lift bisa dibuka begitu aja, Pak. Satu tangan loh, Pak. Ya, jadi itulah yang sedang kami juga sedang dalam investigasi, dan kami mempertanyakan karena sistem operasi dari itu sendiri berasal dari pabrik, bukan mekanisme yang kita buat sendiri dari pengelola bandara, dan karena selama ini juga tidak pernah terbuka pintu itu dua sisi. Jadi hal itu kami Pak Dedi, juga sedang. Pak Dedi, ada yang mengawasi CCTV tidak, Pak, 24 jam di lift, Pak? Jadi CCTV ada, Pak. CCTV, pengawasan petugas CCTV itu ada, tetapi tidak hanya di pengawasan dilakukan pada lift, Pak, tetapi pada seluruh area Bandara Kuala Namu. Ada sekitar 600 titik CCTV yang perlu dilakukan pengawasan, Pak. Jadi untuk tidak screen alarmnya, Pak, bekerja nggak, Pak? Ya. Nah, itu yang kebetulan pada saat kejadian sampai dengan saat ini kami belum bisa memasuki area lift, karena area lift itu sendiri masih dalam proses polis line, belum ada izin dari pihak kepolisian apakah alarm atau tombol bel yang dimaksud oleh Pak Abdiadi yang dimaksud tadi itu berfungsi atau tidak. Tetapi memang pada saat tadi peninjauan di lapangan, saya kebetulan mendampingi beliau setelah yang kedua
melihat bukan miniatur atau sisi lift yang lainnya yang sama persis. Namun pada saat itu memang beliau masuk ke dalam, saya tidak tahu persis apa yang beliau coba. Ini harus dijelaskan Pak secara cepat Pak, karena gini, karena kita tahu bahwa pihak bandara akan digugat oleh keluarga korban dalam hal ini Pak. Dan yang jelas informasi yang disampaikan oleh dari pihak keluarga bahwa CCTV baru diperlihatkan 3 hari kemudian. Kita pun juga mendengarkan informasi bahwa ada korban di bawah setelah ada bau busuk. Kemudian dapat informasi juga bahwa keluarga korban sudah mendatangi pihak bandara di hari Senin untuk kehilangan keluarganya di situ ya. Kemudian tidak mendapatkan petunjuk dari CCTV dan lain sebagainya Pak. Sampai pada akhirnya hari Kamis lah 3 hari ada korban di bawah kolong lift Pak. Itu cukup tragis. Ya, jadi terkait dengan kejadian, sebetulnya saya tidak mau mengulas karena menjadi sangat sensitif, gitu kan. Tapi demi secara teknis saja Pak. Jadi memang pada saat kejadian itu bukan kejadian ya, tapi pada saat awal sekitar tanggal 24 April 2023 pihak keluarga itu melaporkan ada anggota keluarganya yang hilang, kemudian didampingi oleh petugas Abstek, petugas bandara untuk melakukan pemeriksaan ke seluruh area termasuk pada area lift yang menjadi objek TKP. Jadi ada 2 lift yang dilakukan pemeriksaan, tetapi pada saat itu pemeriksaan secara fisik memang tidak ditemukan, dan keberadaan korban dan almarhum sesuai dengan informasi dari pihak keluarga. Kemudian pihak keluarga itu mendatangi kontrol room CCTV dan dilakukan pencarian tracing, dan pencarian dilakukan bersama dengan perwakilan pihak keluarga, dari mulai pihak keluarga beserta korban masuki area bandara, kemudian melakukan aktivitas di sekitar di alam. Ya, prinsipnya bandara, CCTV ketika keluarga minta tidak diperlihatkan ya Pak, intinya itu ya Pak ya? Diperlihatkan. Tapi tidak terlihat waktu kejadian itu. Awal masuk kemudian, jadi mohon izin Pak. Jadi ketika sampai dengan ke parkiran, pihak keluarga itu meminta informasi dari petugas, meminta dihentikan Pak, karena sudah larut malam dan pihak keluarga yang lain itu merasa kelelahan. Nah, ketika itu pihak memang belum ada Pak, belum sampai penelusuran itu belum sampai dengan area CCTV yang di dalam lift Pak, gitu. Ya. Jadi pihak wakil daripada pihak korban, jadi tidak semua keluarga korban ikut di dalam kontrol room, tetapi pihak wakil daripada korban itu sudah menyaksikan secara langsung Pak. Tapi yang jelas pada akhirnya korban ditemukan setelah ada bau busuk 3 hari setelah kejadian ya Pak ya, prinsipnya demikian, dan itulah fakta yang tidak bisa dinafikan. Tapi balik lagi Pak, singkat saja Pak, karena waktu kita terbatas, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, jadi ketika pemeriksaan itu dilakukan belum sampai kepada CCTV Pak. Setelah CCTV, pihak keluarga korban meminta dihentikan untuk kembali dulu istirahat. Nah, tetapi kita melakukan penelusuran lagi karena jumlah area CCTV banyak, sehingga belum tercover Pak. Nah, pihak korban itu tidak diketahui, tidak terlihat 3 hari itu karena memang berada di dalam kolong lift yang tidak diketahui keberadaannya Pak, sehingga baru diketahui keberadaannya setelah adanya aroma tidak sedap atau busuk, sehingga itu dilakukan pencarian Pak. Andai kata kemudian memang bahwa ada monitoring yang berjalan dengan teliti di sana Pak, tentu saja hal-hal yang buruk bisa diantisipasi lebih dini. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Dedi atas penjelasan Anda. Sayang sekali waktu kita terbatas, dan Pak Robert dari Ombudsman terima kasih juga Pak. Kami harap untuk menindaklanjuti kasus ini dengan transparan dan akuntabel, dan kita juga dari media akan mengawalnya. Terima kasih Bapak-Bapak. Masa liburan Lebaran dan sekolah usai, harus balik di daerah operasional 1 Jakarta kembali mengalami puncaknya. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda saat lagi.